Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi di podcast Sabana Santuy bareng Smanila. Oke. Pasti kalian pernah dengar pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum itu perkenalkan, nama saya Kalista Nanda Balkis dari kelas 12 IPA 1 dan dua teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Najila Najwa Anjani dari kelas 12 MIPA 1. Dan saya Esti Puaningsih dari 12 MIPA 1. Oke. Di sini kami akan membawakan topik tentang pemberontakan DITII di berbagai daerah dan juga PKI Madiun. Langsung aja pertanyaan yang pertama, apa sih pemberontakan itu menurut Mbak Najila? Pemberontakan kalau menurut saya adalah penolakan otoritas. Nah, bentuknya ada dua, yaitu pembangkangan sipil dan juga kekerasan organisir yang menyebabkan runtuhnya otoritas pemerintah. Begitu, Kak. Oke. Wah, pemberontakan itu sangat mengerikan ya. Iya. Lanjutnya, aku sempat baca nih sebuah artikel yang menyatakan bahwa pemberontakan di Jawa Barat itu merupakan pemberontakan yang terbesar. Nah, bisa jelasin nggak sih apa alasan bisa disebut yang paling terbesar? Nah, saya akan menjelaskan pertanyaan tersebut. Pada tanggal 7 Agustus 1949, di sebuah desa tepatnya di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo mengumumkan bahwa negara Islam Indonesia telah berdiri di negara Indonesia dengan gerakannya yang disebut DI atau Darul Islam dan para tentaranya yang disebut TII atau Tentara Islam Indonesia. Nah, gerakan ini dibentuk pada saat Provinsi Jawa Barat ditinggalkan oleh pasukan Siliwangi untuk hijrah ke Jawa Tengah dan Yogyakarta dalam rangka melaksanakan perundingan Renville. Setelah ditinggalkan pasukan Siliwangi untuk berhijrah, kelompok DITI ini melakukan gerakannya secara leluasa dengan cara membunuh penduduk, merampas harta benda, membongkar jalan kereta api, dan menyusahkan penduduk-penduduk lainnya. Nah, gerakan DITI ini setelah bertemu pasukan Siliwangi itu harus berhadapan langsung. Oh gitu, oke. Dari pembahasan yang sangat panjang tadi, nah, apakah masih ada pemberontakan lain selain di Jawa Barat itu? Ada, Kak. Contohnya pemberontakan di Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Wah, ternyata pemberontakan itu banyak banget ya. Untung kita udah nggak ada di era itu. Oke. Selanjutnya, menurut kamu, apakah DITII itu bagian dari misi terselubung sebuah organisasi Islam dalam pengoperasiannya? Menurut saya itu tidak. Karena DITII itu bersifat nasional, tidak ada campur tangan dari Belanda sama sekali. Dan itu benar-benar dari rakyat sipil Jawa Barat untuk menghasilkan undang-undang syariat Islam. Oke, nih aku baru tahu juga nih ini. Nah, terus pertanyaan selanjutnya nih ya. Mengapa tokoh DITII Amir Fattah menganggap pemerintah dan TNI sudah terpengaruh oleh persepsi yang menjurus ke komunisme? Begini, jadi ceritanya Amir Fattah itu memiliki majelis Islam yang sudah dibentuk sebelum masa agresi militer 2. Nah, itu MI-nya itu diserahkan ke Mayor Wongso Atmojo. Nah, jadi di situ. Setelah itu, penyerahan diri Amir Fattah oleh Mayor Wongso Atmojo itu menyebabkan Amir Fattah itu merasa dia kayak terhianati gitu. Merasa kayak segala kerja kerasnya selama ini itu tidak berharga di matanya pemerintah dan TNI. Dan itulah yang menyebabkan Amir Fattah melakukan pemberontakan DITII di Jawa Tengah. Oke, wah penjelasannya juga panjang banget ya. Nah guys, itu tadi beberapa pertanyaan seputar pemberontakan DITII. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemberontakan PKI Madiun.
Oke, langsung aja ya pertanyaan yang pertama. Apa sih PKI itu dan siapa pendirinya? Nah, PKI itu adalah Partai Komunis Indonesia. Namun sekarang sudah tidak ada lagi karena sudah dibubarkan oleh pemerintah. Pendiri partai ini adalah seorang tokoh sosialis yang berasal dari Belanda yang bernama Hendrikus Josephus Franciscus Mary Sneevliet. Wah, namanya panjang banget sama tapi namanya cukup keren ya. Namanya rumit. Barat. Oke. Terus nih ya. Saya nih pernah dengar yang namanya peristiwa PKI Madiun. Nah, itu bedanya PKI Madiun sama G30 SPKI itu apa sih? Oh, jadi gini. PKI Madiun itu terjadi pada tanggal 18 September 1948. Nah, tujuannya sendiri antara PKI Madiun dan G30 SPKI itu berbeda. Jadi kalau PKI Madiun itu untuk membentuk negara komunis Indonesia dan mengubah ideologi Pancasila menjadi komunis. Sedangkan G30 SPKI itu untuk menculik dan membunuh para perwira dan menyabotase TNI Angkatan Darat. Selain itu, PKI Madiun itu dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Musso. Sedangkan kalau G30 SPKI itu dipimpin oleh Letkol Untung. Jadi gitu, Kak. Oke. Jadi itu ya perbedaan antara PKI Madiun sama G30 SPKI. Nah, sebelum kita akhiri nih ya, aku mau tanya nih satu aja pertanyaan. Nilai penting apa yang dapat kalian ambil dari pemberontakan itu? Nah, ada nilai nasionalisme, ideologisme, patriotisme, Ya. dan persatuan serta kesatuan, Kak. Oke, keren ya. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin kalau ada salah mohon dimaafkan. Terus nih, aku punya satu kutipan yang bunyinya Kasih. sejarah tidak pernah benar-benar mengucapkan selamat tinggal, melainkan sejarah mengucapkan sampai jumpa. Asik. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.